Yo, come on Sobat Guntur. Kalau mau dengerin info sport, kuliner, dan artis Hollywood terbaru, dengerin ya Guntur Anjang Sana yang bakal bikin minggu pagi kamu jadi tambah seru. Kamu juga bisa mendengarkan obrolan menarik soal kesehatan bersama dokter ahli dan spesialis di Oke Dokter alias obrolan kesehatan bersama dokter. Kamu juga bisa konsultasi langsung via 23455. Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Oke Sobat Guntur FM, masih barengan sama G2703 Tami, dan kita juga masih bersama dengan narasumber kita ya, salah satu dokter yang memang fokus sekali menangani masalah COVID-19. Ada Dokter Arya ya dok ya. Nampaknya 23455 sudah berdering sejak session 1 tadi. Kita akan berikan kesempatan untuk yang ingin bertanya atau menyampaikan aspirasi mengenai topik kita pada pagi hari ini. Jangan lupa topiknya adalah vaksin COVID-19. Langsung aja kita angkat. Selamat pagi. Ya, selamat Pak pagi. Dokter dari Pak Chandra. Oke, pagi Ya, Pak Chandra. Dokter Arya, saya mau nanya. Tetangga saya bilang, saya kan tinggal di Hasanuddin. Kamu jangan minum air yang serba dingin-dingin atau kebedugul, nanti katanya kalau ada virus masuk, virus COVID-19 itu lebih inkubasi, bisa berkembang lebih cepat. Betul itu anggapan itu Pak Dokter? Iya. Itu aja Pak Chandra? Ya. Itu aja? Iya, sama maksudnya kalau pernah sering pergi ke pasar, saya kemana ke supermarket itu kan kalau di kasir bayar kan langsung bertatap muka, jarak walaupun pakai masker, nanti dapat namanya virus kan abstrak kan gitu ya. Iya. Nah kelihatan bisa masuk apa kita lemah, itu badan kita bisa cepat terserang, begitu Pak Dokter. Iya. Oke, terima kasih ya Pak Chandra. Sebentar lagi kita akan jawab pertanyaan dari Pak Chandra. 23455 Sobat Guntur masih kami buka, jadi masih ada kesempatan untuk Sobat Guntur yang ingin menanyakan sesuatu terkait dengan vaksin COVID-19. Selamat pagi. Ya. Pagi kami. Iya, selamat pagi. Maaf nih, Gong De ada di luar nih ya. Silakan Gong De. Ya, memang sudah kami dengarkan dari tadi, penjelasannya sudah komplit sekali ya dari dokter. Dan juga kami sangat profesional, pertanyaannya sudah tidak ada lagi tanyakan. Cuma Gong De menggarisbawahi saja, COVID ini seperti di Cina, di Tiongkok, sekarang fase keempat dong. Nah ini obat, vaksin sudah ada, mudah-mudahan bisa terus membuat COVID ini tidak ada lagi. Ya. Tetapi terus kata orang pakar, tetap lebih mujarab katanya 3M itu dok. Betul itu dok. Terima kasih banyak waktunya. Om, santai Om. Oke, terima kasih untuk Gong De ya yang sudah bergabung di 23455. Sekali lagi Sobat Guntur FM masih kami buka 23455 untuk Sobat Guntur yang masih memiliki pertanyaan ataupun aspirasi mengenai topik kita pada pagi hari ini adalah mengenai vaksin COVID-19 Sobat Guntur. Oke, sambil menunggu penelpon yang kembali masuk di 23455, kita jawab dulu ya dok ya. Ya. Pertanyaan dari Pak Chandra yang ada di Hasanuddin, juga Gong De yang ada di Ngurah Rai. Silakan dok. Ya, jadi yang pertama tadi memang kalau yang sudah diverifikasi terkait dengan risiko menjadi lebih berat seorang penderita COVID kan usia, penyakit penyerta, ya kan, kemudian status nutrisi, ya, seperti itu, atau pola hidup, merokok apa tidak. Nah sejauh ini kalau air dingin sih tidak begitu signifikan kaitannya sehingga tidak dibahas. Ya mungkin kalau kita bicara ekstrim, tiap hari minum air terlalu dingin kan memudahkan infeksi saluran nafas. Nah ini juga menjadi kan kalau seandainya biasanya kena COVID, dia menjadi penyerta. Jadi dia komorbid jadinya kan seperti itu. Jadi kaitannya bisa seperti itu. Terus yang kedua, makanya tadi kami bilang ini era new normal. Kita kembali beraktivitas sosial seperti dulu. Cuman sekarang ada plusnya. Plus itu ya 3M tadi itu. Ya kalau Pak Chandra memang mau tidak mau harus kontak dengan orang lain di mall, misalnya supermarket, di pasar. Tetap masker, jaga jarak, cuci tangan, sampai di rumah mandi. Ya, pakai maskernya dengan cara yang benar. Dengan cara begini kan sudah diakui oleh Badan Kesehatan Dunia sangat kuat untuk mengurangi risiko. Ya ini menjawab sekalian pertanyaan Gong De ya. Kalau kita masih menunggu vaksin itu perlu waktu kan, tapi kalau melakukan 3M itu kan tanpa menunggu apa-apa, siapapun secara mandiri tanpa biaya kita bisa lakukan. Ya jangan sampai misalnya untuk pakai masker aja kena denda. Kan
Untuk apa kita nunggu vaksin yang masih lama dan seperti tadi masih ribut-ribut, sementara yang kita bisa lakukan pun kita tidak lakukan dengan baik. Jadi makanya wabah ini seperti orang-orang bijak bilang tidak akan berakhir oleh vaksin, oleh bahkan 3M itu sendiri, tapi oleh bagaimana kita mau bersatu, bekerja sama dan saling memahami. Itu aja sebetulnya. Tapi nanti juga ketika sudah adanya vaksin, kemudian mungkin sudah disuntikan kepada beberapa orang, itu juga tidak bisa membuat kita meninggalkan kebiasaan 3M ini ya dok karena ya? kan seperti dibilang tadi, efektivitas tidak sampai 100% kan? Betul. Kalau orang selalu berpikir jangan-jangan yang 5% ini saya misalnya, dia walaupun sudah divaksin, dia akan tetap proteksi. Sampai nanti ke depan ada statement bahwa wabah ini memang sudah tidak ada. Sama kayak dulu wabah pes, wabah flu Spanyol kan, MERS, SARS sudah tidak ada, flu burung ya kita bisa beraktivitas lebih relaksasi, lebih longgar, namun tetap sebaiknya menjaga kaedah-kaedah pencegahan itu secara lebih baik. Artinya kan daripada mengobati kan lebih baik mencegah. Yaitu ada gium yang sudah lama tapi tidak pernah usang. Ya kita gunakan saja, pakai masker ke depan akhirnya menjadi new normal. Ya udah bawa sanitizer kemana-mana menjadi new normal kan bagus juga. Gitu. Iya betul ya dok ya. Sekali lagi ini sudah memasuki era new normal, Sobat Guntur FM ya. Kita sudah menganggap ini sudah normal gitu kan. Tapi memang normal yang baru. Iya betul. Normal yang baru. Di mana-mana orang-orang menggunakan masker, Sobat Guntur FM. Kalau kita melihat orang yang tidak menggunakan masker, justru kita aneh ya dok ya. Betul. Jadi kalau di jalan ketemu orang yang nggak pakai masker, kita ngelihat kayak nggak pakai helm mungkin dok ya. Kalau dulu kayak gitu ya Sobat Guntur FM ya. Jadi meskipun adanya vaksin nanti dan semua mungkin sudah mendapatkan vaksin ini, tetap Sobat Guntur jangan pernah tinggalkan 3M ini. Karena 3M ini juga merupakan langkah pencegahan yang memang sudah diakui oleh WHO sendiri ya dok ya. Untuk bisa menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi Sobat Guntur, 23455 masih kami buka. Jadi silakan jika ada pertanyaan maupun aspirasi mengenai pandemi COVID-19 dan juga vaksin yang sebentar lagi akan beredar. Silakan 23455. Selamat pagi. Gungge ini kami. Iya, silakan Gungge. Nanya satu lagi boleh kami? Silakan. Iya. Ini begini dokter ya. Ini perlu juga diperhatikan. Kalau masker ini terutama menengah ke bawah dok. Sekedar memasker tidak untuk penyakit dok. Itu tolong didiagnosis ada sedikit dok ya. Makasih Om, santai Om. Oke, terima kasih untuk Gongde yang selalu ada di setiap Oke Dok ya, antusiasnya sangat luar biasa untuk Guntur. Oke Dok, silakan dijawab pertanyaan dari. Ya betul, jadi seperti fakta tadi bahwa orang mesti didenda untuk pakai masker dan akhirnya cara berpikirnya jadi keliru bahwa saya pakai masker untuk aparat bukan untuk diri sendiri. Oleh karena itu mereka hanya menggunakan saat bertemu atau kira-kira akan ada yang melihat. Kemudian kalau tidak dia akan seperti tadi sekedar saja mungkin kadang-kadang di leher. Padahal di leher itu daerah yang banyak kuman. Kalau nanti tiba-tiba refleks dia karena ada rasa khawatir ada yang melihat. Kemudian mengangkat lagi maskernya ke hidung dan mulut kan itu bisa menularkan. Bisa saja dropletnya sebelumnya memang di leher karena kita kontak di pasar misalnya. Jadi ya artinya kembali saja ke tugas masing-masing. Katakanlah kalau nakes memberi pelayanan terbaik untuk masyarakat, pasien, gugus tugas selalu membantu koordinasi yang baik, masyarakat yang ikuti aja protokol ini. Betul. Kalau semua mengambil peran dan fungsi tugasnya masing-masing dengan baik, tanpa banyak perdebatan, saya rasa outcome-nya akan jauh lebih bagus. Gongde benar, memang faktanya begitu. Ini juga untuk kita semua. Mungkin kadang-kadang kita juga begitu, sehingga kita perlu memperbaiki diri. Iya, tapi di satu sisi dok ya, kadang ada beberapa orang yang awalnya memang merasa terpaksa untuk menggunakan masker ya dok ya. Betul. Mungkin karena takut kena denda, kemudian juga takut terlihat aneh dalam tanda kutip ya kan, karena tidak menggunakan masker. Pada akhirnya menjadi satu kebiasaan baru ya dok ya. Awal yang terpaksa bisa jadi menjadi sebuah kebiasaan. Jadi Sobat Guntur FM, ya kalau memang disuruh menggunakan masker, gunakan saja ya dok ya. Mungkin itu akan bisa menjadi sebuah kebiasaan baru dan memang akan terus akan terus kita lakukan sampai nanti akhirnya wabah ini menghilang ya dok ya. Artinya kita pun tetap harus bersabar dengan masyarakat sendiri. Jangankan masyarakat awam, kita kan tahu tadi Donald Trump aja awalnya skeptis tidak memakai sampai akhirnya positif juga.
Artinya ya sesuatu yang belum biasa itu perlu waktu dan kesabaran, ya gitu aja sih. Oke, kita sambil menunggu penelpon ya dok ya, Ya. kita balik lagi berbicara mengenai vaksin COVID-19 ya. Sekali lagi untuk Sobat Guntur mungkin yang baru saja bergabung di 23455, vaksin ini seperti kata Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia kita, bahwa vaksin ini akan segera beredar di masyarakat itu dari akhir tahun atau di awal tahun. Tapi sekali lagi akan diprioritaskan untuk orang-orang yang memang merupakan orang-orang yang sering ini ya dok ya, kontak, risiko, ya. kemudian juga merupakan garda terdepan kita ya. Tapi kalau berbicara masalah vaksin ini dok, seperti yang tadi Tami katakan, banyak sekali yang mengatakan di luar sana mengenai kontroversi vaksin ini diadakan gitu kan. Salah satunya adalah akan adanya vaksin palsu. Nah, mungkin bisa dijelaskan dok kepada Sobat Guntur yang ada di rumah mengenai info ini. Ya. Kalau bicara hal yang palsu kan kita pengalaman terlalu sering ya. Palsu itu terlalu banyak di tempat kita. Mohon maaf. Tapi ini kan jelas bukan provider dari pemerintah lah. Jadi palsu ini ya memang orang memang mengambil kesempatan dalam kesempitan ini. Dan itu kayak misalnya ijazah palsu, sertifikat palsu kan kalau kita lihat hampir-hampir nggak bisa kita bedakan. Uang palsu Uang gitu. palsu, betul. Jadi pesan saya kepada masyarakat nanti silakan kalau misalnya menerima pelayanan vaksin itu harus di tempat yang sudah diberikan otoritas, di rumah sakit, puskesmas, atau pelayanan keliling yang memang sudah ada otoritasnya, ada dokumen untuk diberikan wewenang. Jadi jangan semudah kita membeli makanan keliling misalnya, ini ada vaksin gitu, jangan. Itu aja sih. Sama kayak misalnya tes rapid atau swab, kan juga akan dilakukan di unit-unit yang diberikan otoritas. Katakanlah kalau di luar rumah sakit puskesmas, pasti ada lab yang memang sudah dikenal memiliki izin untuk itu. Jadi kita tidak akan bisa sesama teman, yuk ini ada tes, kita cek. Itu nggak bisa karena ada pelaporan. Betul. Pelaporan ke satu pusat, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten misalnya, nanti itu yang mengkoleksi, dikirim ke pusat. Karena saat wabah ini masih di label dengan bencana nasional, non bencana alam, itu pelaporan akan menjadi satu. Apapun yang terjadi di tempat kita itu nanti akan ada datanya di atas. Sehingga ini akan menjadi masukan untuk membuat program nasional. Demikian. Jadi tidak bisa katakanlah tes rapid palsu, swab palsu atau vaksin palsu itu masuk kalau masyarakat hati-hati. Ini Ya, tuh yang jadi saya harus sampaikan. hati-hati ya Sobat Guntur. Ya, karena itu kemungkinan itu pasti ada. Pasti ada, ya Palsu betul itu sekali pasti ada. Karena kita sudah terbiasa dengan hal-hal yang palsu, ya. berbau palsu ya Sobat Guntur FM. Oke, pertanyaan berikutnya yang pasti menjadi pertanyaan juga untuk semua orang ya dok ya. Vaksin ini gratis nggak sih gitu ya? Kalau memang gratis, kira-kira diberikan kepada siapa aja? Ya. Nah kalau yang menurut saya yang diprioritaskan awal itu untuk garda terdepan yang berisiko, nakes, TNI, Polri itu pasti gratis. Ya. Kemudian masyarakat yang memang memiliki jaminan kesehatan miskin, PBI itu juga digratiskan. Nah bagi mereka yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik, katakanlah kalau hitung-hitungan BPJS-nya dia kelas bahkan kalau mandiri ya, kelas 3 ke atas pun, menurut saya wajar kalau kita membeli. Ini kan merupakan kontribusi kita kepada negara yang keadaan sulit. Tapi yang penting nanti harganya ini. Seperti kemarin ya ada perdebatan soal harga rapid atau swab. Saya juga memahami kalau itu sebaiknya pemerintah lebih hati-hati dan koordinasi internal dulu. Misalnya nih, Menteri Kesehatan memberikan suatu angka harga pemeriksaan. Ternyata dari perkumpulan Ikatan Dokter melihat itu tidak rasional, tidak wajar. Jadi lebih baik sebelum mengeluarkan tarif itu pemerintah melalui Menteri Kesehatan ya ke rumah sakit dulu lah. Kalau melakukan pelayanan ini berapa sih cost-nya? Kan tidak bisa kalau rapid test itu harga rapidnya aja dinilai. Orang yang mengerjakan gimana? APD yang digunakan apa? Waktu yang mereka perlukan, resikonya apa? Efek samping misalnya. Itu harus diakumulasi baru keluar harga. Jangan cuma harga. Masyarakat kadang-kadang kan
saya bisa beli mengimpor rapid dari Cina harganya cuma 70.000. Ya. Kok di rumah sakit sekarang kalau pelayanan rapid sampai 150.000 atau 300.000. Nah itu yang sering harus disamakan persepsinya. Itu kan baru alatnya saja, Iya. belum orang yang mengerjakan. Kan tidak, orang itu kan punya keahlian melakukan betul. itu, pencatatan dokumentasi. Vaksin juga sebaiknya begitu. Jangan tiba-tiba harganya sekian, kemudian nanti di rumah sakit menjadi sekian. Itu sinkron dulu lah, biar tidak menimbulkan keributan baru. Oke. Ya. Satu penelpon terakhir ya, masih kami buka. Sekali lagi selamat pagi. Selamat pagi Pak Dokter. Iya. Saya dari Pak Chandra, lupa lagi Silakan, Pak satu Chandra. pertanyaan nih Pak Dokter. Mau nanya apakah banyak kan kita nggak tahu apakah seseorang ada yang batuk sekedar atau pilek itu bersin-bersin kita berbicara ngobrol tuh sudah tentu dia kena COVID-19 Pak Dokter. Oke. Sudah Pak Chandra? Sudah itu yang mau ditanya. Oke. Terima kasih untuk Pak Chandra ya yang merupakan penelpon terakhir di Oke Dok kali ini Sobat Guntur FM. Silakan Dok, apa karena orang yang memang mungkin bersin batuk itu bagaimana penanganannya gitu ya? Apakah sudah pasti COVID atau bukan? ya, COVID atau bukan? Ya Silakan. begitulah. Jadi tidak ada yang 100% mutlak ya di fenomena medis. Orang COVID belum tentu dia batuk atau pilek atau sesek. Tetapi orang batuk, pilek, sesek juga belum tentu COVID. Maksud saya begini, tidak semua orang yang batuk, pilek, sesek itu adalah COVID. Dan tidak semua orang yang COVID itu mengalami belum tentu tanpa itu. Gitu. Oke. Ya, jadi bisa aja kalau OTG misalnya kan ada gejala nih. Jadi tidak harus batuk, sesek. Jadi kalau misalnya dalam kondisi yang wabah masih berlangsung ini, kembali saja ke protokol new normal itu tadi. Dan kalau merasa ada gejala, sudah ada SOP-nya harus konsultasi ke dokter. Minimal akan dibuat scoringnya. Ini memiliki nilai skor yang tinggi nggak untuk resiko dia kena atau kecil. Kalau resikonya cukup besar, dia akan disarankan swab test. Swab test ini akan menjadi, saat ini kita gunakan sebagai gold standard namanya. Atau standar baku emas untuk menentukan orang positif apa tidak kalau dia tanpa gejala. Tapi kalau misalnya negatif itu tadi gimana? Kemudian ia mengarah infeksi parunya progresif, gejalanya sangat cepat memburuk walaupun swabnya negatif, ada namanya kategori suspek probable. Penanganannya akan sama. Jadi intinya tidak semua orang yang batuk pilek itu adalah COVID, tetapi kalau orang tidak batuk pilek dan sesek belum tentu tidak COVID. Jadi ini memang harus perlu ketelitian, pemahaman. Nah, kalau kita merasa tidak teliti, tidak paham, ya konsultasi. ya. Selesai dah ke ahlinya, ke dokter misalnya. Nanti akan di-scoring di sana. Gitu. Betul ya, sudah ada ahlinya Sobat Guntur FM ya. Jadi daripada kita bertanya-tanya kemudian akhirnya sesat di jalan, lebih baik langsung saja ya Dok ya, datang ke rumah sakit gitu kan, langsung berkonsultasi dengan para ahlinya di sana, pastinya akan memberikan solusi terbaik Sobat Guntur FM. Oke Dok, ini pertanyaan terakhir ya sebelum kita beranjak ke jam 9 on time ya. Pertanyaan terakhir dari Tami adalah ketika seseorang sudah terkena COVID, maka dan dinyatakan sudah sembuh gitu ya Dok ya, kemudian hasil swabnya sudah negatif, itu berarti sudah tidak perlu lagi menggunakan vaksin ini gitu ya Dok ya. Jadi seperti saya bilang tadi, kekebalan itu bisa alamiah, karena kita tertular kemudian kita mampu melawan, kita menang, kita kebal, atau kita belum tertular tapi disuntikin zat antigenik tadi, yaitu bisa toksinnya, bisa virus yang sudah dilemahkan, kemudian tubuh membuat juga antibodi. Sehingga yang tadi sudah kebal karena alamiah itu mestinya tidak disuntik lagi. Itulah kenapa teman-teman yang melakukan vaksinasi aja sekarang sudah dipanggil untuk pelatihan. Jadi tidak semuanya bisa, ini ada vaksin suntik aja. Enggak, mereka harus dilatih dulu, ada sertifikat, baru boleh melakukan. Jadi kami pun di rumah sakit misalnya seperti saya, ada surat memanggil beberapa nakes kami untuk pelatihan pemberian vaksin COVID-19. Bukan ini aja, dulu teman-teman di puskesmas yang harus melakukan program pencegahan penyakit, itu juga mereka ada pelatihan khusus cara memberikan vaksin. Karena caranya macam-macam, ada tetes, ada injeksi. Injeksinya ada yang di otot, ada yang di bawah kulit, ada yang di tetes mulut. Jadi
macam-macam, sehingga itu perlu keahlian dan pelatihan. Nah, sehingga yang termasuk tadi itu akan didata, ada formnya, oh sudah pernah tertular, OTG apa gejala, 12-14 hari sudah karantina, udah sembuh, itu dianggap kebal, tidak perlu imunisasi. Jadi seperti itu. Oleh karena itu, pencatatan dan pendataan itu penting, dan masyarakat harus mengatakan apa adanya, jujur, biar tidak memberikan sesuatu yang tidak diperlukan, sehingga yang lain yang perlu akan mendapatkan itu. Jadi kalau yang sudah pernah terinfeksi, sembuh, bersyukurlah karena dia udah kebal. Sementara kita-kita yang belum pernah, ya perlu vaksin untuk kebalan buatan namanya. Itu merupakan meluruskan informasi juga ya Sobat Guntur, misinformasi yang ada di masyarakat yang mengatakan vaksin ini harus diberikan kepada semua orang. Enggak ya Sobat Guntur, kalau misalnya kamu sudah pernah terkena COVID-19 kemudian kamu berhasil melaluinya, swab menjadi negatif, jangan pakai lagi karena tubuh kalian sudah mengalami kekebalan alami ya Dok ya, kekebalan alami. Sementara untuk orang-orang yang belum pernah terkena COVID-19 gitu kan, itulah yang harus diberikan vaksin Sobat Guntur, karena tubuh kita belum mengalami kebal alami ya kan, tapi harus diberikan suntikan ya Dok vaksin sehingga mengalami kebal juga. Oke, tanpa terasa Dok, 1 jam sudah kita berbincang mengenai vaksin COVID-19 dan juga serba-serbi COVID-19 Sobat Guntur. Sekali lagi semoga informasi yang sudah kita paparkan tadi ya Dok ya, sudah kita diskusikan tadi bisa membuat Sobat Guntur yang ada di rumah semakin paham lagi terkait pandemi yang sampai saat ini masih mengintai kita semua. Sekali lagi terima kasih ya Dok ya waktunya ya. Semoga terus ini ya Dok ya, landai ya akhirnya sampai akhirnya sampai akhirnya benar-benar hilang pandemi ini. Oke deh Sobat Guntur FM, satu hal yang kami petik dari tadi pembicaraan kita adalah kontroversi itu bukannya di informasinya Sobat Guntur, tapi terhadap pikiran kita sendiri ya. Kalau misalnya pikiran kalian percaya, ya sudah, maka vaksin ini pun juga akan bekerja sesuai dengan hal yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah dan juga garda terdepan kita. Tapi kalau tidak percaya, buat apa Sobat Guntur? Saya Tami Krisna pamit undur diri, langsung saya alihkan ke rekan Shanti. Silakan rekan Shanti.